Yang punya kekuasaan, pejabat, pemerintah, presiden, gubernur, bupati, wali kota. Kalau di kampungnya pakku, kalau ada orang jualan khamr di kampungnya, maka Anda ditanya. Jadi jadi kuwu itu sendiri itu sudah besar tanggung jawabnya di hadapan Allah. Segala kemaksiatan yang bisa dihentikan kok tidak dihentikan, dapat jatah dia di akhirat nanti. Semua kemaksiatan di kampungmu wahai pakku yang bisa Anda hentikan dan Anda punya kemampuan karena itu di bawah kekuasaanmu, kok tidak Anda hentikan, maka rekening Anda mengalir terus, tambah terus tuh rekening akhiratmu tuh. Dosa sang pemabuk, dosa pezina, itu kelas kuwu. Bagaimana kelas wali kota? Bagaimana kelas bupati? Bagaimana kelas gubernur? Kalau seandainya mereka itu berpikir tentang ini semuanya, ditawari jadi gubernur, ditawari jadi presiden, pada mikir itu nanti. Nah, seperti pernah terjadi pada zaman dahulu tuh, bereker-ekeran urusan kekuasaan itu di antara para sahabat Nabi dan para tabiin waktu itu. Eker-ekeran karena apa? Eker-ekeran untuk menolak, karena begitu besarnya tanggung jawab untuk jadi qadhi. Ceritanya untuk jadi qadhi itu eker-ekeran karena begitu besarnya tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami himbau semuanya, barangkali Anda mendengar suara ini, para pejabat atau calon pejabat, jangan tanggung kalau jadi pejabat yang ahli surga. Itu kalimat ini kami sampaikan kepada siapapun yang mau jadi pejabat, jangan tanggung jadi pejabat yang ahli surga. Bagaimana? Berjuanglah untuk Allah. Biarpun seandainya hanya satu periode, tapi periode emas ini masuk surga. Caranya apa? Angkat itu syiar Islam, dakwah besarkan. Kemudian keharaman, pelacuran, tempat mabuk, tempat ini hentikan semuanya. Sudahlah, selagi Anda mampu, jangan takut resiko-resiko di dunia. Wah, kalau ada seorang bupati, wali kota, gubernur begini, waduh, dicium kakinya sama kita. Belum dicium kakinya saja. Tapi kalau tidak begitu, subhanallah, musibah. Ya kita doakan, musibah, kasihan mereka mengemban jabatan semacam itu. Dan lebih berat lagi adalah para ulama. Jika para ulama duduk dengan pejabat tidak memberi nasihat, maka dia pun juga sama mendapatkan yang. Makanya kami mohon maaf kalau ada pejabat atau calon pejabat duduk dengan saya, itu sok saya nasihati. Maksudnya bukan saya pengen apa, biar saya selamat dulu lah, gitu aja. Ya, kalau ada calon pejabat atau pejabat, ya saya biasa pesan, hati-hati dengan ini, tolonglah kalau jadi pejabat sekali tok tidak apa-apa, yang penting masuk surga setelah itu. Ya nih, jangan ini kemungkaran tolong dihentikan. Subhanallah, kalau ternyata omongan kami didengar, kemudian kok beliau itu bergerak, masya Allah, itu wali yang pakai dasi itu namanya. Dia waliullah pakai dasi dan saya pun selamat. Dan kalau seandainya mereka nggak mau dengar, tapi kan saya sudah menyampaikan ya, saya selamat ya. Makanya ulama itu memang kalau duduk sama pejabat itu tugasnya ngingetkan, bukan minta sumbangan, itu loh. Itu memang betul kata Bang Ghazali, kalau sudah dudukmu dengan pejabat itu minta sumbangan, itu menjadikan lemah lidahmu, nggak bisa ngomong halom, bukan haram lagi, nggak boleh nggak, jadi nggak fasih omongannya jadinya. Makanya kalau sudah makan duit yang diberikan, makanya kami himbau, ini ada calon kubu, ada calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, jangan ngasih duit. Tidak saya terima nanti ya. Kenapa? Nanti saya nggak bisa ngomong haram lagi ya. Halal nanti ya. Jadi ini semua pendidikan yang diberikan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi duduknya para ulama itu penting dengan para umara, sehingga disebutkan dua orang ini kalau benar-benar dunia ini, pemimpin sama ulama. Kalau pemimpinnya benar, pemimpinnya dekat kepada ulama, luar biasa. Subhanallah. Ulama dekat sama pemimpin karena untuk meluruskan pemimpin. Sehingga doanya Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala, apa itu? Doanya Imam Hasan Basri sungguh luar biasa indah. Beliau berkata bahwa kalau seandainya aku mempunyai doa yang dikabul oleh Allah, niscaya yang saya doakan adalah pemimpinku itu. Kalau pemimpin yang benar, Allah, majelis makmur, pendidikan agama makmur, kemaksiatan berhenti. Dan itu surganya para pejabat. Jadi kalau pejabat itu surganya sebetulnya banyak. Yang kiai pun susah masuk, misalnya berkenaan dengan izin-izin kemungkaran ya, tinggal ditutup saja itu, masya Allah. Cuman tidak semua pejabat senang surga kelihatannya. Ini masalah.
Jadi kita doakan semoga pejabat-pejabat kita senang surga, mulai dari yang di desa atau kemudian yang di kecamatan, kemudian yang di kabupaten atau kota madya, gubernurnya dan presidennya. Kita doakan semoga mereka adalah orang-orang yang senang surga, sehingga rindu untuk berbuat baik, sehingga di dalam menjalani tugas menjadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.